Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nirwana dari kelas B Program Studi Kewirausahaan Universitas Negeri Makassar. Pada kesempatan ini, saya akan memaparkan hasil tugas dengan judul analisis perbandingan Apple sebagai perusahaan sukses dan BlackBerry sebagai perusahaan gagal dalam persaingan pasar global. Melalui presentasi ini akan dijelaskan bagaimana dua perusahaan besar dalam industri smartphone menempuh perjalanan yang sangat berbeda. Apple mampu berkembang menjadi salah satu perusahaan teknologi paling berpengaruh di dunia, sementara BlackBerry yang sebelumnya mendominasi justru mengalami penurunan yang cukup drastis. Perusahaan pertama yang akan saya bahas adalah perusahaan Apple sebagai perusahaan sukses. Apple adalah perusahaan teknologi asal Amerika Serikat yang didirikan pada tahun 1976. Apple berkembang pesat karena inovasi yang konsisten, desain produk yang premium, serta ekosistem perangkat yang saling terhubung. Produk seperti iPhone, MacBook, dan iPad membuat Apple menjadi salah satu pemimpin pasar smartphone global. Sementara BlackBerry sebagai perusahaan gagal yang sebelumnya bernama Research in Motion adalah perusahaan asal Kanada yang sempat menguasai pasar smartphone di awal tahun 2000-an. Keunggulannya ada pada fitur email real-time yang aman dan keyboard fisik yang menjadi ciri khas banyak perusahaan, pemerintah hingga eksekutif memilih BlackBerry karena tingkat keamanannya. Namun, kejayaan ini tidak bertahan lama karena BlackBerry gagal beradaptasi dengan perubahan teknologi dan perilaku konsumen. Selanjutnya, saya akan membahas faktor kesuksesan Apple. Apple menjadi perusahaan yang sangat sukses karena beberapa faktor penting. Yang pertama, inovasi berkelanjutan Apple secara konsisten menghadirkan teknologi baru seperti chip Apple, integrasi perangkat, dan pembaruan sistem operasi yang stabil. Yang kedua, ekosistem terintegrasi. Produk Apple dirancang saling terhubung, menciptakan kenyamanan dan loyalitas pengguna jangka panjang. Dan yang ketiga, strategi global yang adaptif. Apple menerapkan pendekatan transnasional, menggabungkan standarisasi global dengan adaptasi ringan pada pasar lokal. Dan yang keempat, manajemen rantai pasok yang efisien, diversifikasi pemasok dan hubungan jangka panjang memungkinkan Apple mempertahankan kualitas produk dan kecepatan produksi. Dan yang kelima, branding premium dan loyalitas tinggi. Citra eksklusif dan fokus pada kualitas membuat Apple tetap kuat meski persaingan industri sangat ketat. Selanjutnya, penyebab kegagalan BlackBerry. Berbeda dengan Apple, BlackBerry justru mengalami penurunan karena beberapa kesalahan strategis. Yang pertama, BlackBerry terlambat mengikuti tren layar sentuh. Saat iPhone dan Android memperkenalkan layar sentuh penuh, BlackBerry tetap mempertahankan keyboard fisik sebagai identitas utama. Hal ini membuat produk mereka terlihat kurang modern. Yang kedua, ekosistem aplikasi BlackBerry sangat terbatas. Konsumen mulai menginginkan ribuan aplikasi seperti media sosial, game, dan aplikasi produktivitas lainnya. Namun, BlackBerry OS sulit digunakan oleh pengembang, sehingga aplikasi sangat sedikit. Yang ketiga, pengambilan keputusan manajemen lambat dan sering terjadi konflik internal. Ketika pasar berubah, perusahaan tidak merespon dengan cepat. Dan yang keempat, BlackBerry gagal memahami perubahan perilaku konsumen global yang lebih menyukai fitur hiburan, kamera berkualitas, dan kenyamanan visual. Akibat kombinasi faktor tersebut, penjualan BlackBerry turun drastis dari lebih dari 20% pangsa pasar menjadi di bawah 1%, hingga akhirnya perusahaan keluar dari bisnis smartphone dan beralih ke software. Pada slide ini terlihat perbandingan antara Apple dan BlackBerry. Apple menggunakan strategi transnasional yang memadukan standarisasi global dengan adaptasi lokal, sementara BlackBerry hanya menggunakan strategi internasional yang mengirim produk yang sama ke berbagai negara tanpa modifikasi. Dari sisi inovasi, Apple selalu berada di depan dan terus mengembangkan teknologi baru. Sebaliknya, inovasi BlackBerry cenderung terlambat dan hanya bersifat reaktif. Apple juga unggul dalam ekosistem digital dan rantai pasok global, sedangkan BlackBerry mengalami penurunan drastis begitu penjualannya menurun.
Tabel ini memperlihatkan bahwa kesuksesan Apple bukan karena satu faktor saja, tetapi karena konsistensi strategi, inovasi, dan adaptasi pasar. Dan yang terakhir, kita akan membahas rekomendasi strategis. Dari perbandingan kedua perusahaan ini, ada beberapa rekomendasi strategis yang bisa dipelajari oleh perusahaan lain. Dan yang pertama, perusahaan harus terus berinovasi dan memahami perubahan teknologi. Jika tidak mengikuti perkembangan, perusahaan bisa tertinggal seperti BlackBerry. Yang kedua, penting melakukan adaptasi budaya. Setiap negara memiliki kebiasaan dan preferensi yang berbeda, sehingga strategi pemasaran dan produk harus menyesuaikan kondisi lokal. Yang ketiga, strategi global harus fleksibel. Perusahaan harus bisa memadukan standarisasi produk dengan penyesuaian lokal. Yang keempat, perusahaan harus memaksimalkan kanal digital, terutama dalam pelayanan pelanggan, pemasaran, dan pengembangan ekosistem. Model bisnis digital terbukti meningkatkan loyalitas pelanggan. Itulah presentasi dari saya, and thank you for watching.